Bayangkan ini. Kamu berdiri di depan pintu rumah orang tuamu sendiri di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Hujan deras mengguyur jendela kaca besar ruang tamu. Tanganmu dingin sekali. Jantung berdegup kencang seperti mau meledak. Kamu bukan anak kami lagi, kata bapak dengan suara dingin yang menusuk tulang. Kalimat itu seperti pisau yang diputar di dada. Tapi siapa sangka, hanya 5 bulan kemudian keluarga yang sama itu akan terdiam tak berdaya di ruangan yang sama. Mata mereka terbelalak melihat kontrak pinjaman miliaran rupiah yang berdiri atas nama istrimu. Seorang perempuan yang mereka anggap penghancur kehormatan keluarga Wijaya. Semuanya dimulai 6 bulan lalu. Rina Wijaya, wanita berusia 32 tahun dengan wajah oval lembut, rambut hitam lurus sepunggung, dan senyum yang selalu dipaksakan di depan keluarga, adalah putri sulung dari keluarga pengusaha properti yang cukup dikenal di Jakarta. Bapaknya, Pak Hadi Wijaya, pria 58 tahun bertubuh tegap, selalu mengenakan kemeja batik dan jam tangan mahal, adalah tipe ayah tradisional yang percaya pernikahan harus memperkuat bisnis dan garis keturunan. Ibu Rina, Bu Siti, wanita lembut yang lebih suka diam daripada berdebat, hanya bisa menunduk setiap kali suaminya berbicara. Kakak laki-laki Rina, Andi Wijaya, 35 tahun, sudah menikah dan punya 2 anak, adalah pewaris utama yang selalu dipuji-puji. Rina sudah 5 tahun menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Sejak bertemu Sinta Pratiwi di seminar Intech tahun 2018, hatinya tidak pernah sama lagi. Sinta, 31 tahun, pengusaha sukses yang mendirikan startup pinjaman digital, memiliki karisma yang tenang tapi tegas. Mata mereka bertemu pertama kali di ruang konferensi hotel mewah itu, dan sejak itu pertemuan rahasia di apartemen kecil Kemang menjadi pelabuhan bagi Rina. Mereka tidak pernah berani menyebut kata menikah di depan umum, karena di Indonesia, di tengah masyarakat yang masih sangat konservatif, cinta sesama jenis adalah dosa besar yang bisa menghancurkan reputasi keluarga. Tekanan mulai datang saat ulang tahun Rina yang ke-32. Di meja makan malam keluarga yang mewah, Pak Hadi meletakkan gelasnya dengan keras. Rina, kamu sudah tua. Sudah saatnya menikah. Anak Pak Budi dari perusahaan mitra kita cocok sekali. Pernikahan ini akan selamatkan proyek apartemen kita yang hampir bangkrut. Bu Siti hanya mengusap tangan suaminya, sementara Andi tersenyum sinis. Jangan egois, Rin. Keluarga ini butuh aliansi. Rina merasa dadanya sesak. Malam itu dia kabur ke apartemen Sinta. Begitu pintu tertutup, Rina langsung menangis di pelukan Sinta. Aku tidak tahan lagi, Sinta. Mereka ingin aku menikah dengan laki-laki yang bahkan tidak aku kenal. Sinta mengusap punggungnya pelan, suaranya tenang tapi penuh kekuatan. Kita sudah cukup lama bersembunyi, sayang. Aku siap. Kita bisa lakukan upacara sederhana di luar negeri, lalu kembali hidup bersama di sini. Aku punya bisnis yang stabil. Kita bisa bangun hidup baru. Rina mengangguk, tapi dalam hati dia bertanya-tanya, apakah cinta ini pantas membuatnya kehilangan segalanya. 2 minggu kemudian Rina memberanikan diri. Di ruang keluarga yang sama, dengan suara gemetar dia berkata, Bapak, Ibu, Kak Andi, aku mencintai seorang perempuan. Namanya Sinta Pratiwi. Aku ingin hidup dengan dia. Hening sejenak. Lalu meledak. Pak Hadi berdiri, wajahnya merah padam. Apa katamu? Kamu gila. Ini memalukan keluarga Wijaya. Bu Siti menangis terseduh. Andi tertawa dingin. Aku sudah curiga dari dulu kamu aneh. Ternyata benar. Konfrontasi berlangsung berjam-jam. Rina mencoba menjelaskan perasaannya, bagaimana Sinta membuatnya merasa utuh, bagaimana dia sudah berjuang sendirian bertahun-tahun.
Tapi keluarga hanya melihat pengkhianatan. Kamu bukan lagi anak kami. Keluar dari rumah ini sekarang juga, bentak Pak Hadi sambil menunjuk pintu. Rina pergi dengan tas kecil dan air mata yang tak berhenti. Malam itu dia tidur di apartemen Sinta, tubuhnya gemetar. Sinta memeluknya erat. Kita akan lewati ini bersama. Tapi di dalam hati Rina ada lubang besar. Dia kehilangan nama keluarga, warisan, bahkan identitasnya sebagai anak Wijaya. Sementara itu, bisnis properti Pak Hadi mulai goyah. Proyek apartemen mewah di Bs tertunda karena kenaikan suku bunga. Hutang bank menumpuk. Pak Hadi diam-diam mencari pinjaman baru, tapi bank menolak karena catatan kredit yang memburuk. Rina mendengar kabar itu dari teman lama, tapi dia memilih diam. Dia sudah bukan bagian dari keluarga lagi. Hidup Rina dan Sinta mulai terbentuk. Mereka pindah ke rumah kecil di daerah Ciputat, jauh dari sorotan sosial. Rina bekerja di perusahaan Intech Sinta sebagai konsultan keuangan. Mereka melakukan upacara komitmen sederhana di Bali, hanya dengan dua sahabat dekat. Tidak ada pesta besar, tidak ada keluarga. Tapi di mata mereka, itu adalah pernikahan. Rina mulai belajar mandiri, tapi setiap malam dia merenung sendirian di teras. Apakah aku egois? Apakah aku sudah salah memilih? Tekanan masyarakat tidak kalah berat. Teman-teman lama mulai menjauh. Desas-desus di grup keluarga besar menyebar cepat. Anak Pak Hadi Wijaya lesbi, ya. Rina merasa seperti orang asing di kota kelahirannya sendiri. Konflik batin Rina semakin dalam. Dia masih mencintai keluarganya, tapi dia juga mencintai Sinta dengan seluruh jiwa. Dua pilihan yang sama-sama benar dan sama-sama salah. Sinta melihat itu semua. Dia tidak pernah memaksa, hanya mendukung. Ambil waktumu, sayang. Aku di sini. Cerita ini baru permulaan. Konfrontasi yang lebih besar masih menanti. Dan tak seorang pun tahu bahwa kontrak pinjaman yang akan menyelamatkan keluarga Wijaya justru akan membawa nama Sinta Pratiwi sebagai penjamin utama. Pagi setelah pengusiran itu, Rina bangun dengan mata bengkak. Sinta sudah menyiapkan kopi hitam kesukaannya. Hari ini kita mulai yang baru, kata Sinta sambil mencium kening Rina. Mereka memutuskan untuk tidak menyembunyikan hubungan lagi. Di kantor Intech Sinta, karyawan mulai tahu bahwa Rina adalah pasangan bos mereka. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang memalingkan muka. Rina belajar cepat. Dia mengurus laporan keuangan, bertemu klien, dan perlahan merasa berguna lagi. Tapi keluarga tidak tinggal diam. Andi menelepon Rina 3 hari kemudian. Bapak sakit karena kamu. Ibu tidak mau makan. Kamu puas sekarang? Rina menangis di telepon. Aku tidak pernah ingin menyakiti kalian, Kak. Andi tertawa sinis. Kamu sudah menghancurkan reputasi kita. Jangan harap kami makan. Panggilan itu berakhir dengan ancaman. Kalau kamu berani muncul di acara keluarga, aku sendiri yang usir kamu. Rina merasa seperti anak kecil yang dihukum. Dia ingat masa kecilnya, ketika bapak mengajarinya naik sepeda di halaman rumah besar itu. Sekarang halaman itu terlarang baginya. Sinta melihat Rina semakin pendiam. Kamu boleh menangis, sayang. Jangan pendam sendiri. Mereka duduk di teras kecil rumah Ciputat, memandang langit malam Jakarta yang penuh polusi. Sinta bercerita tentang masa lalunya sendiri. Ayah Sinta meninggal saat dia kecil, ibunya bekerja keras sendirian. Aku belajar mandiri sejak dini. Kamu juga bisa. Kata-kata itu memberi Rina kekuatan. 2 bulan berlalu. Bisnis Sinta berkembang pesat. Startup mereka mendapat pendanaan Seri A dari investor Singapura.
Rina ikut merancang produk baru, pinjaman mikro untuk perempuan. Ironis, pikir Rina, dia membantu perempuan lain sementara keluarganya sendiri sedang kesulitan. Suatu malam, Rina mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Rina, ini Tante Lina, bibimu. Bisnis bapakmu hampir bangkrut. Mereka butuh uang. Tapi mereka terlalu bangga untuk minta. Rina membaca pesan itu berulang kali. Hatinya sakit. Sinta memeluknya dari belakang. Kamu tidak wajib menolong orang yang sudah mengusirmu. Tapi Rina tahu, cinta keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu di rumah Pondok Indah, Pak Hadi duduk di meja kerjanya yang penuh tumpukan surat tagihan. Bu Siti menangis di kamar. Andi berusaha menjual aset kecil, tapi tidak cukup. Mereka mendengar kabar bahwa Rina sekarang hidup bahagia dengan perempuan itu. Pak Hadi menggebrak meja. Dia sudah mati bagi kita. Tapi di dalam hati, dia tahu bisnisnya butuh penyelamatan segera. Rina dan Sinta memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat ke Bandung. Di sana, di ila kecil dengan pemandangan gunung, mereka merayakan bulan madu yang tertunda. Mereka berjalan-jalan di taman, makan mie ayam pinggir jalan, tertawa seperti pasangan biasa. Untuk sesaat Rina lupa sakit hatinya. Tapi saat kembali ke Jakarta, kenyataan menyambut lagi. Seorang teman lama memblokir nomornya di WhatsApp setelah tahu Rina menikah sesama jenis. Rina menangis di kamar mandi agar Sinta tidak melihat. Konflik batin Rina mencapai puncak saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Biasanya dia pulang kampung, membantu ibu memasak ketupat, saling mamaan dengan keluarga besar. Tahun ini dia hanya duduk di rumah kecil Ciputat, menatap layar ponsel yang kosong. Sinta membeli kue-kue lebaran dan membuat tradisi baru mereka sendiri. Kita adalah keluarga kita sendiri sekarang, kata Sinta. Rina tersenyum, tapi air matanya jatuh. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan? Di sisi lain, Andi mulai mencari cara untuk mengembalikan Rina. Dia menyewa detektif swasta untuk mengawasi Sinta. Kalau aku bisa buktikan perempuan itu punya masa lalu buruk, Bapak pasti mau dengar. Rina tidak tahu rencana itu. Dia hanya merasa semakin terasing dari dunia yang dulu dia kenal. Bisnis Intech Sinta terus tumbuh. Mereka mulai membicarakan ekspansi. Sinta mengajak Rina menjadi co-owner resmi. Namamu akan tertera di dokumen perusahaan. Rina ragu. Tapi keluargaku, Sinta memegang tangannya. Keluargamu sudah memilih. Sekarang giliranmu memilih masa depan. Rina mengangguk pelan. Dia menandatangani dokumen itu. Saat itu juga, tanpa dia sadari, benih-benih twist besar mulai ditanam. Karena di perusahaan Sinta, ada fasilitas pinjaman korporat yang bisa mencapai puluhan miliar. Dan nama penjamin utama yang akan muncul di kontrak itu adalah Sinta Pratiwi, istri Rina. 3 bulan setelah pengusiran, Rina mulai merasakan kebebasan yang pahit. Pagi-pagi dia sudah di kantor, menganalisis data pinjaman bertemu klien perempuan yang cerita tentang mimpi mereka. Setiap kali mendengar cerita itu, Rina teringat dirinya sendiri. Dia juga pernah bermimpi, tapi mimpi itu dihancurkan oleh keluarga. Sinta selalu mendukung, tapi Rina tahu Sinta juga punya luka sendiri. Ayah Sinta dulu meninggal karena hutang judi, ibunya menderita depresi. Makanya aku benci hutang yang tidak terkendali, kata Sinta suatu malam. Suatu hari, Rina mendapat telepon dari Bu Siti. Suara ibunya gemetar. Rina, bapakmu stroke ringan. Dokter bilang stres berat. Kamu tidak mau datang melihat. Rina langsung panik. Dia ingin lari ke rumah Pondok Indah, tapi Sinta memegang tangannya. Kalau kamu pergi, mereka akan anggap kamu lemah.
Dan mereka akan sakiti kamu lagi. Rina menangis, tapi akhirnya memilih tidak datang. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia membayangkan bapak terbaring di rumah sakit, Bu Siti menangis sendirian. Apakah dia anak yang tidak tahu terima kasih? Andi semakin aktif. Dia menelepon Rina lagi. Kamu puas ya lihat bapak sakit? Kalau kamu kembali dan menikah dengan laki-laki yang bapak pilih, semuanya bisa kembali normal. Rina menolak. Aku sudah menikah, Kak. Dengan Sinta. Andi tertawa kasar. Menikah. Itu bukan pernikahan sah di mata agama dan negara. Kamu hanya hidup dosa. Kata-kata itu menusuk. Rina mulai meragukan segalanya lagi. Sinta melihat Rina mulai goyah. Dia mengajak Rina ke konselor pasangan. Di sana, Rina akhirnya bicara terbuka. Aku merasa bersalah setiap hari. Keluargaku adalah segalanya dulu. Konselor itu, seorang psikolog wanita yang paham isu LGBT, berkata pelan, cinta tidak pernah salah, tapi pilihan selalu ada harga. Yang penting, kamu siap bayar harganya. Rina pulang dengan pikiran lebih jernih, tapi luka masih ada. Bisnis mereka terus berkembang. Investor dari Singapura memberikan dana tambahan. Sinta memutuskan untuk membuat produk pinjaman khusus untuk keluarga pengusaha yang sedang kesulitan. Ironis sekali, pikir Rina. Mereka membantu orang seperti keluarganya sendiri. Tapi Rina tidak pernah menyebut nama Wijaya di depan Sinta. Di rumah Pondok Indah, situasi semakin buruk. Proyek apartemen hampir disita bank. Pak Hadi duduk di kursi roda, wajahnya pucat. Bu Siti menelepon Rina diam-diam lagi. Rina, tolong bapakmu butuh uang. Jangan bilang siapa-siapa. Rina menutup telepon dengan tangan gemetar. Sinta melihat itu. Kalau kamu mau bantu, kita bisa bantu secara diam-diam, tapi jangan sampai mereka sakiti kamu lagi. Rina menggeleng. Aku tidak mau mereka anggap aku lemah. Konflik sosial semakin terasa. Di acara reuni universitas, Rina dan Sinta datang bersama. Beberapa teman lama memeluk mereka, tapi ada yang berbisik. Kamu berani sekali, Rin. Rina tersenyum tipis. Aku hanya berani mencintai siapa yang aku cintai. Malam itu, di mobil pulang, Sinta memegang tangan Rina. Aku bangga padamu. Tapi di dalam hati Rina masih ada pertanyaan besar. Apakah dia sudah benar meninggalkan keluarga? Apakah cinta sesama jenis pantas mengorbankan darah daging sendiri? Pertanyaan itu semakin menggerogoti saat berita stroke bapak menyebar di keluarga besar. Bibi-bibi menelepon Rina, meminta dia bertobat. Rina merasa seperti orang yang diadili di pengadilan sendiri. Sinta mulai mempersiapkan dokumen ekspansi besar. Dia bertemu dengan Bank Nasional untuk pinjaman korporat puluhan miliar. Kita akan gunakan dana ini untuk bantu di seluruh Jawa, kata Sinta di rapat. Rina ikut menandatangani sebagai co-owner. Saat itu, tanpa Rina sadari, nama Sinta Pratiwi tercatat sebagai penjamin utama di kontrak awal. 4 bulan setelah pengusiran, bisnis Wijaya benar-benar di ujung tanduk. Pak Hadi terpaksa menjual 2 mobil mewah untuk bayar bunga bank. Andi panik. Dia datang ke rumah Ciputat tanpa pemberitahuan. Rina, kamu harus pulang. Bapak hampir mati karena kamu. Rina berdiri di pintu, Sinta di belakangnya. Kak, aku sudah bukan bagian dari keluarga lagi. Bapak sendiri yang bilang. Andi mengepalkan tangan. Kamu mau lihat bapak bangkrut total? Sinta melangkah maju. Kalau kalian butuh bantuan, bicara dengan sopan. Rina bukan budak kalian. Andi pergi dengan marah. Rina menangis sepanjang malam. Sinta memeluknya.
Kamu boleh bantu mereka, tapi jangan sampai mereka rusak hidupmu lagi. Keesokan harinya, Rina menelepon Bu Siti diam-diam. Bu, berapa yang Bapak butuh? Bu Siti menangis. 5 miliar, nak. Untuk selamatkan proyek terakhir. Rina terdiam. 5 miliar bukan angka kecil. Tapi di perusahaan Sinta, dana itu bisa diakses lewat jalur pinjaman korporat. Sinta tahu Rina sedang berjuang. Dia tidak melarang. Kalau kamu mau, kita bisa susun proposal. Tapi kontrak harus atas nama perusahaan kita, bukan atas namamu pribadi. Rina mengangguk. Mereka mulai menyusun dokumen. Sinta yang menandatangani sebagai direktur utama. Rina hanya sebagai konsultan. Di rumah Pondok Indah, Andi menyusun rencana lain. Dia menghubungi teman di bank, berusaha mempengaruhi agar pinjaman Wijaya ditolak kecuali Rina kembali. Tapi bank sudah mendengar kabar tentang perusahaan Sinta yang sedang naik daun. Ironis, perusahaan penghancur keluarga itu justru menjadi harapan. Rina mulai merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Dia tidak lagi menangis setiap malam. Dia mulai bicara dengan Sinta tentang masa depan. Aku ingin punya anak suatu hari nanti, lewat adopsi atau surogasi di luar negeri. Sinta tersenyum. Kita lakukan pelan-pelan. Momen itu membuat Rina sadar, dia sudah mulai bangkit. Tapi keluarga masih menekan. Bu Siti datang ke kantor Sinta suatu sore. Dia berdiri di lobi dengan wajah pucat. Rina, tolong. Bapakmu menangis setiap malam sebut namamu. Rina membawa ibunya ke ruang meeting. Sinta ikut duduk di samping. Bu Siti melihat Sinta dengan tatapan campur aduk. Kamu yang merusak anakku. Sinta menjawab tenang. Saya mencintai Rina. Saya tidak merusak siapa-siapa. Percakapan itu tegang tapi jujur. Bu Siti pulang dengan proposal pinjaman yang dibuat Rina dan Sinta. Pak Hadi membaca proposal itu malam harinya. Matanya terbelalak saat melihat nama penjamin. Sinta Pratiwi. Andi menggeram. Kita tidak mau hutang dari perempuan itu. Tapi Pak Hadi diam, dia tahu ini satu-satunya jalan. Kontrak pinjaman akhirnya diajukan ke bank. Tim legal Sinta bekerja cepat. Nama Sinta Pratiwi tercantum sebagai penjamin utama dan direktur perusahaan peminjam. Rina hanya sebagai co-signer kecil. Ketika dokumen itu sampai ke meja Pak Hadi melalui kurir khusus, pria tua itu membaca nama di halaman pertama berulang kali. Ini istri Rina. Andi meledak. Mereka sengaja mempermalukan kita. Bu Siti hanya bisa menangis. Mereka memanggil Rina ke rumah Pondok Indah untuk pertama kali setelah pengusiran. Rina datang bersama Sinta. Suasana ruang tamu yang dulu hangat itu sekarang dingin seperti es. Pak Hadi duduk di kursi roda, suaranya serak. Jadi ini balas dendammu, Rina. Rina menggeleng. Bukan balas dendam, Bapak. Ini satu-satunya cara kami bisa bantu tanpa kalian sakiti aku lagi. Sinta berdiri tegak. Kontrak ini sah. Kalau kalian setuju, dana akan cair dalam 2 minggu. Tapi syaratnya, Rina tetap menjadi bagian dari keputusan bisnis ini. Andi tertawa kasar. Kalian pikir kami mau menerima perempuan ini sebagai menantu? Pak Hadi mengangkat tangan. Diam, Andi. Untuk pertama kali, pria tua itu melihat Sinta dengan mata berbeda. Kamu berhasil membangun perusahaan yang lebih besar dari milik kami. Sinta mengangguk hormat. Saya hanya ingin Rina bahagia, Pak. Konfrontasi itu berubah menjadi perdebatan panjang. Pak Hadi mengakui kesalahannya untuk pertama kali. Aku terlalu keras. Tapi kamu juga salah, Rina. Kamu seharusnya bicara dari awal.
Rina menangis. Aku sudah coba, Bapak. Kalian yang tidak mau dengar. Bu Siti memeluk Rina. Makan ibu, nak. Andi masih marah, tapi diam dia tahu bisnis mereka akan selamat berkat istri Rina. Malam itu untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, Rina tidur di kamar lamanya. Sinta menunggu di mobil. Rina merasa ada beban yang terangkat, tapi juga ada luka yang masih menganga. Dia sadar keluarga tidak pernah benar-benar hilang, tapi juga tidak pernah sama lagi. Dana cair tepat waktu. Proyek apartemen Wijaya selamat. Pak Hadi memanggil Rina dan Sinta ke rumah untuk syukuran kecil. Meja makan penuh makanan kesukaan Rina. Andi masih kaku, tapi dia mengangkat gelas. Terima kasih Sinta. Kata itu keluar dengan susah payah. Sinta tersenyum. Kami lakukan ini untuk Rina. Rina duduk di samping Sinta, tangan mereka saling genggam di bawah meja. Dia merasa damai, tapi juga sadar bahwa perjalanan masih panjang. Masyarakat masih akan bicara. Keluarga besar masih akan bisik-bisik. Tapi Rina sudah tidak takut lagi. Dia telah membayar harga yang mahal, dan dia tahu harganya sepadan. Di teras belakang, Pak Hadi mendekati Rina. Aku masih tidak mengerti pilihanmu. Tapi aku lihat kamu bahagia. Itu cukup bagi aku sekarang. Rina memeluk ayahnya. Terima kasih, Bapak. Malam itu, saat Rina dan Sinta pulang ke rumah kecil Ciputat, Rina menatap langit Jakarta. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Ada luka, ada pengkhianatan, ada pengorbanan. Tapi ada juga kebangkitan. Cinta yang dia pilih membawanya ke tempat yang lebih kuat. Dan sekarang pertanyaannya untukmu, apakah benar seorang anak boleh kehilangan keluarga hanya karena mencintai sesama jenis, atau apakah keluarga harus belajar menerima demi kebahagiaan anaknya? Benar atau salah, kamu yang menilai.